Selamat pagi nih teman Sehat Organik yang menonton sekarang atau nanti yang akan menonton, karena video ini akan di-record dan di-upload di komunitas. Nah, pada hari ini di tanggal 14 November 2021, saya Jessica ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Diabetes Sedunia kepada semua diabetesi di Indonesia, terutama teman Sehat Organik pada pagi ini nih. Oke, kiranya dengan adanya Hari Diabetes Sedunia ini, Bapak dan Ibu teman Sehat Organik bisa tambah semangat nih untuk terus meningkatkan kesadaran akan pengontrolan diabetes dengan cara terus menjaga kesehatan gula darah Anda. Nah, maka itu pada momentum ini kami segenap tim Organik mengundang narasumber spesial pakar gizi kami pada hari ini, yaitu Dr. Yohan Samudra, spesialis gizi klinik, ahli ilmu faal olahraga prestasi. Nah, Dr. Yohan berpraktek di Primaya Hospital Tangerang, Rumah Sakit Hermina Tangerang, dan Rumah Vaksinasi Ciledug. Oke, pada kesempatan live hari ini nih, kita akan membahas topik spesial seputar makanan diabetes nih. Ya, karena Bapak dan Ibu teman Sehat Organik ternyata masih banyak banget nih yang masih bingung tentang makanan. Dari pantangan makanan, makanan apa saja yang direkomendasi, makanan atau minuman apa yang baik maupun yang berbahaya bagi diabetesi. Nah, live kali ini judulnya diet tepat bagi diabetesi. Oke, selama live berlangsung nih, Bapak Ibu, jangan lupa untuk, bertanya ya melalui kolom komentar. Nah, apapun yang mau ditanya langsung kepada Dokter Yohan nih pada kesempatan ini langsung aja ditanya di kolom komentar. Karena nanti akan dipilih tiga pertanyaan yang akan langsung dijawab sama Dokter Yohan. Dan 3 pertanyaan yang berhasil dipilih ini merupakan pertanyaan yang paling terbaik berarti, yang akan langsung memenangkan hadiah eksklusif dari Organik. Nah, hadiahnya apa aja nih? Hadiahnya adalah 1 buah glukometer atau alat tes gula darah mandiri, terutama Bapak Ibu yang belum punya nih di rumah nih, harus tanya ya Bapak dan Ibu ya. 1 buah juga piring gizi eksklusif dari Organik dan 1 buah Organik multigrain yang size-nya 150 gram nih gambarnya. Oke, nah, biar nggak berlama-lama, Dokter Yohannya juga udah ready nih. Kita langsung mulai aja ya sesi edukasinya ya. Dokter Yohan, kalau udah ready boleh di kameranya boleh di-open. Halo dokter, selamat pagi dok. Halo, selamat pagi. Selamat pagi dok. Oke, ini yang ikut masih sedikit nih dok, tapi it's okay karena Ya, nanti video ini akan direkam, direcord dan langsung diupload di komunitas. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang pagi ini berhalangan, itu bisa nonton ya dok lanjutannya dok. baik, nggak apa-apa. Gimana Baik. kabarnya, Bu Jessica? Baik, dokter. Sebelumnya thank you nih, Dok, di momen ini Ya, memperingati Hari Diabetes Sedunia ini, dokter bersedia nih untuk mengisi edukasi di komunitas Organicare. ya, sama-sama ya. Terima kasih juga atas kesempatannya dengan Organik dan teman sehat Organik ya. Semoga semuanya Betul, dalam keadaan sehat ya, terutama dalam benar. kondisi pandemi seperti saat sekarang ini. Lalu saya ucapkan juga selamat Hari Diabetes Sedunia. Itu Bu Jessica Selamat, ya. betul. Baik, Dok. Oke, kita langsung mulai aja ya, Dok, untuk mempersingkat waktu. Nah, berhubung judul dari live ini adalah diet tepat bagi diabetes ini, Dok. Saya sebelumnya sebelum saya masuk ke pertanyaan saya yang pertama, saya mau nanya duluan nih, Dok. Sebenarnya, Dok, arti Oke. diet itu apa sih, Dok? Jadi apa benar nggak sih diet itu adalah proses menahan rasa lapar? Atau makan yang tawar-tawar aja yang tanpa garam? Atau porsi makan tuh harus jadi sedikit banget jadi kelaparan? Atau sebenarnya diet gimana sih, Dok, gitu? Ya baik, sebenarnya diet itu berasal dari kata-kata dietita ya. Dieta itu artinya adalah the way of life. Jadi sebenarnya lebih tepatnya itu adalah pola makan yang bisa kita gunakan sehari-hari sepanjang hidup gitu. Jadi memang diet itu erat kaitannya dengan penurunan berat badan, tetapi sebenarnya juga dipakai untuk hal-hal lainnya. Misalnya diet pada ibu hamil. Artinya bukannya ibu hamil harus menahan apa makan, bukan ya, tetapi adalah pengaturan pola makan untuk ibu hamil gitu ya. Nah, begitu juga dengan diet diabetes, artinya adalah pengaturan pola makan yang tepat untuk para diabetesi gitu, sehingga kita bisa setidaknya mengatur kurang lebih karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, sehingga dengan kondisi diabetesnya tetap stabil kadar gula darahnya dan tidak berujung kepada komplikasi-komplikasi
Gitu Bu Jessica. Oke, berarti kalau kesimpulannya saya, diet itu bukan mengurangi porsi makan atau menjadi menderita, melainkan pengaturan pola makan, betul ya, Dok, ya? Betul betul, ya. Oke, karena, nggak sedikit, Dok, yang ketika dibilang, "Ayo Ibu dan Bapak harus diet," gitu. Nah, itu langsung deh mindset-nya, wah berarti saya, sebentar lagi, kesempatan saya untuk menikmati makanan-makanan enak dan, apa ya, hidup makan saya tuh berakhir gitu, karena diet gitu ya. Berarti salah ini, Dok, Iya, ya? enggak seperti itu. Iya, salah, nggak seperti itu ya. Jadi memang secara manusiawi kan kita memang perlu adanya makanan yang kita sukai ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita atur hanya makanan yang khusus saja banyak pantangannya, nanti pasti udah nggak bisa diikutin ya. Jadi apalagi kalau untuk para diabetes perlu tahu nih untuk saat ini live dari M-Ganik bagus banget ya, supaya nggak melulu langsung mindsetnya itu, wah nggak boleh nasi loh gitu, wah nggak boleh Mhm. apa misalnya apa namanya ya kue loh gitu ya. Nah ternyata sebenarnya punya porsinya masing-masing. Oke, nah untuk melanjutkan nih penjelasan dokter yang ini nih yang menarik banget nih, kita langsung masuk ke pertanyaan nomor satu ya, Dok, ya. Oke ya Oke, silakan. nah jadi Dok, apakah betul semua penderita diabetes itu perlu melakukan diet, Dok? Ya jadi sebenarnya perlu ya. Jadi ketika seseorang sudah terkena diabetes maka perlu adanya pengaturan pola makan baru untuk dia. Jadi diet baru untuk dia. Jadi bukan berarti seperti tadi kita udah bahas ya bahwa dikasih diet diabetes artinya langsung rebus-rebusan, semuanya umbi-umbian gitu ya. Nah, itu salah Iya. ya. Jadi kita akan lakukan, kita akan aturkan supaya karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Jadi memang perlu adanya perubahan pola makan dari yang sebelumnya. Karena banyak sekali Kak Jessica ya, kalau yang jadinya diabetes itu gara-gara pola makan sebelumnya yang kacau ya. Jadi Mhm. makannya terlalu tinggi tepung-tepungan, terlalu tinggi lemak, lalu berat badannya bertambah, sehingga itu merupakan faktor-faktor risiko yang meningkatkan dan memudahkan seseorang terkena diabetes. Jadi perlu kita atur ulang dan kita bikin kebiasaan baru supaya diabetesnya terkontrol. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal pola makan diabetes ini, Dok, memangnya pengaturan porsinya tuh gimana sih, Dok, kalau lagi melakukan diet diabetes, Dok? Ya, jadi memang yang pertama sekali karena gula darah itu kaitannya dengan karbohidrat. Jadi kita mesti memangkas beberapa jenis karbohidratnya, beberapa jumlah karbohidratnya. Ya, jadi mungkin yang dari tepung-tepungannya atau karbohidrat olahan gitu ya, itu perlu jumlahnya kita atur, kita hitung ulang supaya tidak meningkatkan kadar gulanya lebih tinggi gitu. Lalu yang kedua, kita perlu mencari jenis karbohidrat yang lebih sehat untuk dia, yaitu jenis-jenis karbohidrat kompleks yang tinggi serat, sehingga dengan memakannya tidak meningkatkan gula darah dengan cepat atau dengan peningkatannya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita bicarakan karbohidrat ya, Bu Jessica, karbohidrat itu karbohidrat itu ada dua jenis ya. Kalau kita golongkan dari glycemic index-nya, ada glycemic index yang rendah, ada glycemic index yang tinggi. Nah, karbohidrat kompleks seringnya glycemic index-nya rendah, artinya dia mempunyai serat yang tinggi, sehingga kandungan gula atau karbohidrat tidak cepat diserap oleh tubuh, karena dihalang-halangi nih sama seratnya. Mhm. Sementara karbohidrat kompleks nggak punya serat, atau seratnya terlalu rendah, seringnya pada makanan-makanan dari tepung-tepungan, atau makanan yang ada tepungnya. Misalnya nih, Bapak Ibu di rumah makan tempe goreng, tapi nggak hanya tempe digoreng, tapi dibalut dengan tepung gitu ya. Jadi Mhm. akhirnya tepungnya inilah yang akan meningkatkan gula darahnya. Lalu kemudian protein, kita juga harus hitung ya, kebutuhan proteinnya berapa. Jangan sampai orang ini kekurangan protein, karena kalau kurang protein bisa turun imunnya ya, Mmm. dan dan orang-orang diabetes rentan nih terkena infeksi gitu. Jadi kita perlu pertimbangkan proteinnya berapa, kemudian lemaknya kita akan cari lemak-lemak yang baik, lemak sehat seperti lemak tak jenuh gitu ya. Dan kita kurangi yang goreng-gorengannya atau yang deep fry gitu. Oke, berarti satu piring nih, Dok, satu bulat piring, itu pengaturan Oke. seratnya berapa, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa tuh, Dok, yang pas? Ya, ya betul. Jadi kalau udah ambil piring ya, para Bapak Ibu di rumah, jadi sekarang piringnya itu dibagi dua. Nah, Oke. jangan kayak dulu ya, setengahnya diisi nasi, setengahnya diisi mie.
Gitu ya. Iya, terus tambah lagi kentang terus kerupuk ya, Dok, ya? Iya, iya gitu ya. Nah, sekarang dirubah ya. Jadi untuk yang sudah terkena diabetes ataupun yang belum, saat ini sudah harus begini, ambil piring, setengahnya diisi dengan sayuran dulu ya, Oke. sayur-sayuran, tengahnya terserah mau bikin tumis sayuran ke atau lalapan juga boleh ya. Lalu setengahnya lagi kita bagi dua. Jadi seperempatnya adalah protein baik itu nabati dan hewani, kemudian seperempatnya lagi adalah karbohidrat kompleks yang lebih baik. Karbohidrat kompleks itu ya seperti gandum utuh ya atau nasi berwarna seperti nasi merah, nasi coklat gitu. Oke, berarti, saya simpulkan kembali, satu bulat piring itu setengahnya Ya, sayuran, ya, seperempatnya karbohidrat, seperempatnya protein ya, ya, Dok, ya? ya Oke, kalau betul, betul. dibalik-balik nggak boleh, Dok, ya? Jadi kalau misalkan karbohidratnya setengah nggak boleh, proteinnya setengah pun tidak dianjurkan, pokoknya nomor satu yang lebih banyak serat, betul ya, Dok, ya? Ya, serat dulu ya, terutama pada penyandang diabetes ya. Nah, itu serat sangat penting. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong serat yang sangat penting ini nih, Dok, serat itu kan terdiri dari buah dan sayuran, betul ya, Dok, ya? Ya, sebagai sumber serat ya. Oke, nah ada nggak, Dok, 3 jenis sayuran yang paling direkomendasi menurut Dokter Yohan? Oh, sayuran ya, pilihan sayuran ya. Nah, pilihan sayuran yang direkomendasi untuk para penyandang diabetes adalah yang berupa sayuran renyah. Ya, kelompoknya adalah seperti brokoli, kembang kol, kubis, asparagus gitu ya. Karena mengandung serat larut yang tinggi, juga sedikit serat tidak larut. Nah, hal ini Oke. berguna nih untuk serat larutnya, dia bisa menahan gula yang ada di makanan sumber lainnya itu tidak diserap Mhm. dengan cepat. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, dengan serat larutnya ini dia akan memperlambat penyerapan gula sehingga tidak melonjak naik. Nah, ini penting. Untuk menjaga gula darah tidak melonjak naik ini penting bagi para penderita diabetes ya. Oke, Kemudian juga tidak larutnya juga akan memperlancar pencernaan gitu. oke. Jadi sangat banyak manfaatnya. Sebenarnya sayuran-sayuran yang lain juga bagus ya, Jessica ya. Selain yang tadi disebutkan juga tetap merupakan pilihan yang sangat baik untuk mencukupi kebutuhan serat dan mengkontrol gula darah pada penyandang diabetes. Oke, berarti, pada intinya sebenarnya semua sayuran itu bagus, tapi lebih direkomendasikan tuh kalau mau sering-sering nih makan sayuran yang, mengandung serat larut, betul nggak, Dok? Yang saya simpulkan Iya, barusan? iya, ya itu banyaknya di sayuran sayuran renyah namanya. Jadi Mmm, cruciferous ya, cruciferous vegetables namanya, yaitu oke. kelompok kembang kol, Mmm, kubis, brokoli gitu ya, asparagus dan sebagainya. ada nggak, Dok, jenis-jenis sayuran yang lebih memiliki kadar protein yang lebih tinggi? Oh, itu berarti dari kacang-kacangan, Oh ya, gitu, kacang kedelai itu salah satunya. Ya, protein nabati itu tinggi oke. pada kacang kedelai ya, atau dari grains ya, dari gandum-gandum itu juga banyak proteinnya. Oke, sayur clear, udah ngerti banget nih. Sekarang buah nih, Dok. Coba deh, Ya, Dok, minta 3 jenis buah yang menurut dokter paling direkomendasi untuk nggak apa-apa nih sering-sering dikonsumsi oleh diabetesi. 3 Dok. ya oke. Ya, jawabannya adalah yang sering banyak di penelitiannya, yang keluar namanya itu lagi adalah apel dan pir ya. Oke. Apel, pir, dan seringnya ada temennya apakah itu plum atau itu Mmm, jeruk gitu ya. Jadi setelah kita baca penelitiannya dari sekian banyak penelitian yang kemudian membandingkan antara berbagai macam buah, diperhitungkan nih, Jessica, ada dari seratnya atau dari mhm, glycemic index-nya tadi, mana ya buah yang lebih aman, atau kandungan gula yang ada per gramnya, per 100 gram si buah itu. Akhirnya yang keluar adalah yang aman glycemic index-nya dan aman glycemic load atau jumlah karbohidrat per 100 gramnya, yaitu yang keluar namanya adalah apel, pir, kemudian ada jeruk, ada berries itu ada strawberry, blueberry, raspberry ya, seluruh berry. mhm, Kemudian ada plum oke. gitu. Nah, ini bisa dikonsumsi secara sehari-hari untuk para penyandang diabetes. Oke, itu pun kalau misalkan dirasa-rasa memang nggak terlalu manis ya, Dok, ya? Rasa apel, rasa pir, itu nggak seperti kayak misalkan nanas, itu kan manis banget tuh kalau Iya, manis banget. betul. Ya, atau mangga gitu ya. Kalau Mhm. yang warnanya kuning, kalau warnanya yang kuning seperti mangga, nangka, nanas, duren,
Itu Pepaya? biasanya memang pepaya itu kan agak oranye ya, pepaya aman, pepaya boleh, Oh, buat yang penderita diabetes boleh. Tapi kalau yang tadi, yang kuning-kuning itu memang tinggi gula gitu. Jadi hmm. package-nya itu tinggi dengan karbohidrat, tinggi gula, sehingga perlu dibatasi. Ada satu lagi nih, Jessica. Jadi Apa buah-buahan tuh? yang bulat putih kecil, seperti rambutan, lengkeng, duku, langsat, leci longan gitu ya. Nah ini perlu dibatasi karena Mhm. memang per butirnya memang nggak banyak kandungan gulanya, tapi kan kita nggak mungkin makan cuma satu biji, nanti Mhm. takutnya pas makan langsung 20, nah akhirnya gula darahnya Nggak sadar naik. ya? Terus Iya, nah itu nanti berarti gula Dok, darahnya bisa. kalau buah semakin matang, apakah tingkat gulanya semakin tinggi juga, Dok? Ya betul, terutama tadi yang kita lupa sebutkan adalah pisang ya. Jadi Mhm. termasuk golongan buah yang warna kuning tadi. Kalau para penyandang diabetes perlu membatasi jumlah pisang yang dimakan ya. Jadi kalaupun mau makan pisang, pisangnya dicari yang pisang setengah mateng atau yang baru mateng. Jangan diambil pisang yang sudah kuning, apalagi yang sudah bintik-bintik coklat gitu ya. Itu sangat tinggi gulanya. Jadi memang betul kata Bu Jessica, bahwa buah yang semakin matang semakin tinggi kandungan gulanya, gitu ya. Oke, tapi, teman sehat organik di sini paling suka pisang rebus tuh, Dok. Gimana tuh? Di mana pisang rebus kan kalau direbus semakin manis, rasa manisnya keluar. Apakah itu gulanya ningkat juga, Dok? Ya, kalau dalam ilmu makanan, makanan-makanan yang direbus itu memang akan berkurang kandungan gizi yang larut pada air, ya. Jadi termasuk Mmm, vitamin-vitamin atau misalnya sebagian gulanya, ya. Nah, kalau mau makan pisang rebus sekali lagi tetap sama sebenarnya karena nggak hanya karbohidrat, nggak hanya glycemic index-nya yang dipikirkan, tapi jumlah gula yang terkandung sepisang, satu pisang itu, gitu. Ya, jadi boleh-boleh saja untuk mengkonsumsi pisang rebus, tetapi harus dibatasi. Jadi jangan tiap hari buahnya pisang terus gitu ya. oke. Berarti, pisang aman, pepaya aman, berries Aman, aman, strawberry, ya, blueberry, blackberry gitu aman ya. Terus, pir, plum, sama apel, muter-muter di situ aja ya, deh, Dok, ya? iya, iya, iya. Kalau di jus boleh, Dok? Nah, kalau di jus, nah ini dia. Kalau buah-buahan di jus itu usahakan tidak membuang seratnya ya, karena serat itu penting tadi ya, kita udah ulang berkali-kali. Kalau misalnya seratnya dibuang, maka gula yang ada di buah itu menjadi free sugar. Nah, free sugar ini bahaya untuk penyandang diabetes karena nggak ada yang menghalangi, langsung diserap oleh tubuh dan langsung berubah menjadi gula di dalam darah. Itu jadi perlu adanya kalau enggak di apa namanya seratnya tetap diminum, diikutkan, jangan disaring ya. Itu boleh. Atau kalau kalau bisa memang jus itu tidak jadi pilihan utama ya, Jessica ya, untuk penyandang diabetes. Lebih baik makan buah potong atau buah yang langsung yang digigit langsung. Oke. Berarti kalau, lagi pengen jus, dibanding ngejus mendingan langsung dimakan aja deh buahnya, dikupas dimakan sendiri ya, Iya, lebih sehat jus. ya. Kalau dibikin asinan, Dok, gimana, Dok? Iya, iya, iya. Kalau dibikin asinan juga hati-hati ya, kalau asinan nanti jatuhnya beda lagi masalahnya ya, masalahnya garam berarti. Kalau orang-orang diabetes memang cenderung juga terkena hipertensi ya, gara-gara apa gula darah itu memang sifatnya merusak merusak pembuluh darah dan persarafan dalam jangka panjang. Jadi sering banget itu kalau ketemu pasien yang diabetes ikut-ikutan tuh dengan hipertensi gitu. Ya, jadi apa namanya perlu dibatasi juga untuk asinan-asinan. Satu lagi juga yang diolah ya, buah-buahan dalam pengolahan itu adalah buah kering ya. Nah, buah kering Mmm, justru malah semakin tinggi gulanya. Ya, mmm, jadi harus dihindari sebenarnya untuk penyandang diabetes. Nggak usah yang buah yang kering ya, gitu. oke. Menghimbau kembali nih berarti, ketika ingin makan buah, berfokus kepada formasi aslinya, jangan makan asinan, nggak usah di jus, dimakan aja, dikunyah aja, dan, Iya, lebih diperhatikan lagi dalam pengolahannya, gitu Dok, berarti betul. ya? Jadi jangan sampai salah kaprah gitu, "Saya udah makan buah kok, ternyata asinan," gitu buahnya. Itu malah, Iya, memperburuk kesehatan, betul ya, Dok, ya? iya.
Ada lagi buah-buahan yang agak lazim nih di masyarakat, yaitu semangka, melon ya, Jessica ya. Nah, itu juga perlu Oke. dibatasi ya, karena dia tinggi, glycemic index-nya tinggi. Kalau Oh untuk, gitu. iya, kalau untuk semangka sama. I see. Oke, oke. Oke, ada lagi nggak Dok selain semangka dan melon Dok, yang perlu dihindari? Macam-macam sih, yang macam-macam sih buah-buahan yang jarang dikonsumsi ya, misalnya seperti serikaya. Ada tuh pasien yang bilangnya, oh saya doyannya serikaya karena dia punya pohonnya. Wah ternyata gulanya udah Iya. tinggi, wah 500 gitu. Ya karena manis ya, tinggi gula gitu. Oke. Oke, serat udah clear banget, Dok, untuk sayur udah, jelas, untuk buah-buahan juga jelas banget. Sekarang kita masuk ke karbohidrat, Dok. Boleh nggak, Dok, sebutkan 3 jenis karbohidrat yang terbaik menurut dokter? Oke, yang tadi ya sempat disebutkan ya, kalau jenis karbohidrat itu yang terbaik dan sehat adalah karbohidrat kompleks. Kita bisa Oke. dapatkan dari mana ya? Dari buah-buahan dan sayuran tadi ya. Kemudian kalau jenis dari padi-padiannya itu adalah nasi merah, nasi coklat, ya nasi berwarna. Karena nasi merah, nasi berwarna ini memang masih mempunyai bekatulnya atau lapisan luarnya. Lapisan luarnya ini sama seperti serat tadi, dia akan menghambat penyerapan gula sehingga gula yang ada di nasi nggak cepat masuk ke dalam darah dan kontrol gula darahnya lebih baik ya. Kemudian juga kaitannya dengan gandum-ganduman ya, gandum utuh ya, seperti ada oat, ada bran gitu ya, ada barley, macam-macam lah. Sekarang udah banyak masuk di Indonesia juga gitu. Ataupun dari jagung ya, itu pun juga sumber karbohidrat yang baik ya. Kemudian Oh. golongan yang berikutnya adalah umbi-umbian. Nah, umbi-umbian seperti kentang, ubi, singkong gitu ya. Ini memang sumber karbohidrat yang cukup baik karena tinggi serat dan juga apalagi kalau dimakan dengan kulitnya. Oh. Cuman kalau saya ingatkan kembali untuk para penyandang diabetes adalah bahwa jangan dijadikan cemilan umbi-umbian ini. Banyak tuh Jessica, jadi yang dijadikan cemilan malah ubi rebus, kentang rebus. Nah, sebaiknya umbi-umbian dimakan sebagai pengganti nasi bareng lauk dan sayuran. Yang tadi kita ngomongin piring sehat ya. Nah, Mhm. itulah jadinya makan umbi-umbiannya. Tapi kalau yang snack, nah jangan lupa bahwa satu bulat kentang itu sudah karbohidrat semua isinya. Ya, jadi nanti bisa makin menambah gula darahnya meningkat. Itu kira-kira ya. Jadi nasi merah, gandum-ganduman, jagung, dan umbi-umbian. Kalau untuk penyajiannya, Dok, nasi merah atau gandum-ganduman itu kan kalau misalkan, disajikan secara panas, Ya, itu baiknya gimana, Dok? Enakan ditunggu dulu sampai dingin atau sampai adem untuk lebih sehat? Karena kan banyak nih, Dok, statement yang menyatakan, kalau mau makan nasi atau karbohidrat itu baiknya suhunya diturunkan dulu dinaikkan dulu, jadi lebih adem atau lebih dingin gitu, Dok. oh ya, Betul ya, nggak, ya, Dok? ya, itu betul, ya, itu betul ya. Jadi untuk para diabetes sih perlu untuk lebih baik untuk memakan nasi yang didinginkan. Jadi ini, kalau misalnya nggak sesuai dengan selera Indonesia nih, nasi merah saya nggak suka dok gitu ya, saya maunya tetap nasi putih deh. Nah untuk tipsnya adalah nasi putihnya itu boleh dimakan, tapi dalam kondisi dingin. Jadi setelah mateng, didinginkan dulu baru deh para diabetes sih makan ya. Atau nasi kemarin dimasukkan ke dalam kulkas, kemudian dihangatkan kembali ya, boleh makan agak hangat dikit tuh kalau sudah nasi kemarin. Kalau misalnya Mmm. nasi dingin saya nggak suka dok gitu ya, nah boleh pakai yang nasi kemarin dihangatkan. Nah, kenapa demikian? Karena glycemic index-nya pada kedua nasi tadi lebih turun, lebih rendah dibandingkan nasi yang baru mateng, panas-panas tuh Mhm. gitu. Nah, sehingga glycemic index yang lebih rendah ini berguna untuk mengkontrol gula darah. Jadi nasinya nggak cepat terserap. Karena ada namanya serat starchy ya, bagian dari nasi itu berubah menjadi resistant starchy namanya, yang akan menghambat penyerapan gula dari nasi, yaitu nasi dingin atau nasi kemarin. Ini berlaku untuk nasi putih aja atau nasi merah dan nasi warna-warna lainnya juga lebih baik didinginkan dulu, Dok? Ya, kalau secara teorinya betul, sama Mmm. ya, lebih baik didinginkan dulu. Tetapi karena nasi berwarna sudah ada seratnya ya, ada Mhm. apa namanya, kulit arinya masih lebih aman kalau dimakannya masih hangat-hangat itu masih lebih aman ya.
Oke oke. Oke, baik Dok. Sekarang kita move on ke proteinnya. Ada nggak Dok, 3 jenis daging yang terbaik menurut dokter? Oke, kalau jenis daging sama aja ya, Jessica Mhm. ya. Jadi daging itu sumbernya adalah daging merah, ayam sama ikan. Tetapi memang yang terbaik adalah dari ikan ya, karena ikan ini walaupun malah dicari ikan itu ikan yang berlemak, karena lemaknya sehat kayak omega Mmm, 3, terutama pada ikan laut dan ikan laut dalam. Ya, jadi oh, disarankan untuk mengkonsumsi ikan setidaknya 2 kali seminggu. Setelahnya mmm. apa? Selain selebihnya apa? Yaitu adalah ayam. Tapi ayam yang dicari adalah ayam tanpa kulit gitu ya. Jangan kulitnya disisain buat terakhir ya. Itu mah karena enak. Jadi ayam yang dicari yang adalah rendah lemak ya. Dan kalau kalau kelompok unggas memang lebih baik memilih ayam dibandingkan bebek gitu, ya. Oke. Ayam atau kalkun dibandingkan bebek atau apa namanya angsa gitu ya, karena bebek sama angsa lebih tinggi lemaknya, kulitnya pun Oke. lebih tebal gitu ya, sehingga kita kembali ke ayam. Nah, ayam juga jangan cekernya, jangan lehernya gitu ya, jadi tetap daging aja. Kemudian kalau daging merah dicari yang rendah lemak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau banyak putih-putihnya itu artinya lemaknya ya. Kalau kita beli daging tuh di pasar ada putih-putihnya. Nah, cari yang putih-putihnya itu sedikit. Misalnya bagian khas dalam atau tenderloin atau bagian round ada ya, bagian round gitu. Nah, itu lebih rendah lemaknya gitu kira-kira. Oke, berarti nomor 1 ikan, nomor 2 Ya, disarankan ayam, baru terakhir daging ya, merah. ya betul. Betul ya, Dok? Daging merah juga batas. Oke, untuk tingkat nutrisinya sama-sama bagus ya, Dok, ketiga jenis tersebut? Beda-beda ya. Jadi kalau untuk yang ikan paling tinggi omega 3-nya pada ikan ya. Kalau untuk yang apa namanya? Jumlah protein lebih tinggi pada daging. Lalu misalnya zat besi juga lebih tinggi pada daging merah dibandingkan pada ayam gitu ya. Jadi memang kita perlu mengkonsumsinya secara bervariasi gitu. Jadi jangan melulu ikan terus dok gitu ya. Jangan melulu ayam terus gitu. Ini juga tapi ada catatan ya kalau misalnya memang para diabetesinya sudah ada gangguan ginjal misalnya, itu perlu dihitung ulang ya, perlu diatur ulang bahwa ada beberapa apa namanya jumlahnya perlu dibatasi atau mungkin bagian daging merahnya jangan dimakan dulu gitu. Seperti itu. Mmm. Kalau yang vegetarian gimana, Dok? Atau vegan? Nah, ya. Kalau vegetarian atau vegan itu biasanya sering kekurangan zat-zat yang ada di daging yaitu B12 ya. Nah, jadi kalau kekurangan B12 maka kita rentan terkena anemia. Anemia karena defisiensi B12. Jadi untuk para vegetarian dan vegan mungkin perlu untuk menambah dengan suplementasi vitamin B ya, B12. Kemudian satu lagi adalah jangan lupa memenuhi proteinnya ya untuk para vegan dan vegetarian. Jadi karena per 100 gram itu protein nabati lebih rendah daripada protein hewani, maka perlu dicari sumber-sumber protein nabati yang tinggi proteinnya ya maksudnya, yang tinggi kandungan proteinnya seperti dari kedelai ya, kacang-kacangan dan kedelai. Satu Kayak tempe? lagi ini ya dari tempe, dari tahu, olahan-olahan kedelai ya, dari susu kedelai juga bisa, dari kacang edamame, kacang walnut lah, mete, almond juga. Kemudian Kalau satu dari lagi adalah gramasi, Dok, sorry. gimana? Kalau dari gramasinya, Dok, tempe dan tahu itu lebih tinggi mana sih, Dok? Proteinnya tempe atau tahu, Dok? Tempe, Tempe lebih ya? tinggi Oh, tempe. Ya. Satu lagi adalah oh, ini zat besi ya. Jadi walaupun kalau kita Google tuh di nabati itu ada zat besi ya, ada juga kandungan yang tinggi tinggi zat besi, misalnya dari bayam, kangkung atau dari sayur-sayuran yang berdaun hijau lah gitu. Tetapi zat besi yang dikandung oleh nabati itu bersifatnya non hem iron, artinya adalah sulit diserap tubuh. Nah, supaya penyerapannya lebih optimal, maka perlu ditambahkan dengan vitamin C atau buah-buahan sitrus seperti jeruk, pomelo gitu ya, sehingga si zat besinya bisa ditarik oleh vitamin C tadi, sehingga dapat diserap oleh tubuh secara optimal. Berbeda dengan daging ya, kalau dari daging zat besi yang dikandung adalah hem iron, jadi sekali dimakan siap serap oleh tubuh, gitu.
gitu Bu Jessica. Oke oke, baik. Sekarang minuman nih, Dok. Minuman Ya, apa yang boleh diminum oleh diabetesi dan tidak boleh diminum oleh diabetesi, Dok? Karena kita sering dapat pertanyaan begini nih, "Oke, saya didiagnosa diabetes, jadi saya masih boleh minum kopi nggak? Saya masih boleh minum teh nggak?" Gitu, Dok. Ternyata, itu ya. membingungkan bagi para, penderita diabetes, apalagi yang baru didiagnosa gitu, Dok. Oke, ya ya. Jadi gini, yang paling nggak boleh ya, yang paling nggak boleh adalah minuman kemasan yang manis, yang ada rasa-rasanya. Karena tinggi tinggi sekali kandungan gulanya. Jadi kalau kita lihat di botolnya itu ada label gizinya, itu dalam satu botol itu bisa 18 gram gulanya. Itu sebenarnya sudah setengah dari jatah gula sehari pada orang dewasa sehat loh. Karena paling tinggi itu maksimalnya adalah 35 gram untuk pria dan 28 gram untuk wanita. Jadi kalau udah Itu kalau 18 normal ya, ya, Dok? ya kalau orang yang sehat bukan diabetes. Oke. Nah, Kalau diabetes, Dok? apalagi apalagi yang sudah terkena diabetes ya, jadi perlu memangkas mungkin hampir setengahnya, mungkin sudah Mmm. perlunya bisa 20 gram saja per hari gitu ya, gula tambahan ya, atau malah di bawahnya lagi. Nah, itu satu ya, minuman kemasan itu seperti teh-teh gitu ya, teh yang di dalam kemasan gitu ya, macam-macam lah. Kemudian jangan lupa juga, apa namanya, es yang es campur, es teler gitu ya kira-kira. Nah, itu juga perlu dihindari ya untuk para penyandang diabetes. Nah, minuman yang sehat, tentu saja air putih tetap saja, kemudian minuman yang tinggi serat ya. Jadi kalau misalnya memang ada pilihan-pilihan, apa namanya, minuman yang bisa memenuhi kebutuhan serat pada penyandang diabetes terutama karena serat itu perlu sekali untuk mereka. Mungkin bisa ini ya dicari di marketplace gitu ya kalau ada minuman-minuman yang bisa memenuhi kebutuhan serat gitu. Nah, itu juga salah satu minuman yang cukup baik untuk penyandang diabetes. Kemudian yang kalau tadi teh dan kopi sebenarnya nggak apa-apa karena teh dan kopi tinggi akan antioksidan. Jadi kalau pada teh ada yang namanya katekin atau epigalokatekin, nah itu merupakan antioksidan yang baik untuk kita semua ya, baik itu penyandang diabetes maupun tidak. Kalau kopi juga sama, dia punya kafein, ada kahweol, ada macam-macam lah di dalamnya. Cuman memang kalau kita sekarang tahunya kan kalau teh dan kopi itu nggak bisa teh, kopi, atau ditambah gula sedikit ya, Bu Jessica ya, harus ada bobanya, harus ada brown sugar-nya gitu ya, whipped cream-nya, nah itu yang akan mengacaukan gula darah. Jadi kalau pertanyaannya untuk para pasien diabetes masih boleh minum teh dan kopi ya, mungkin hanya 1-2 cangkir sehari, lalu gulanya diganti dengan gula pengganti ya, gula yang pengganti untuk khusus diabetes, maka itu masih bisa mengganti teh dan kopi. Oke, berarti terjawab sudah nih. Kopi boleh, pilihannya antara pahit atau pakai gula yang aman untuk diabetesi ya. Teh Iya, juga boleh ya, Dok, malah bagus ya sebenarnya ya, ada iya, antioksidannya. Oke, air putih yang paling direkomendasi, betul ya, susu. iya. Susu termasuk minuman atau termasuk protein atau bisa keduanya atau bisa dijadikan cemilan, Dok? Ya, kalau susu boleh ya. Jadi mungkin susunya yang dicari adalah less sugar. Less sugar itu bisa jadi pemenuhan kebutuhan protein pada diabetesi, kemudian vitamin dan mineral juga kayak kalsium, vitamin D yang juga sangat rentan kekurangan pada penderita diabetes ya. Jadi tapi yang dipilih adalah susu yang less sugar atau yang jangan full cream ya. Kemudian juga kalau perlu ya susu yang khusus diabetes kan ada ya. Nah, itu sudah diatur formulanya untuk aman pada dia. Oke oke. Oke, Dok, karena topik kita hari ini judulnya diet bagi diabetes ini, Dok. Ini lebih Ya. advance sih. Ada juga nih yang bertanya perihal diet. Ada nggak sih, Dok, metode-metode khusus diet yang direkomendasi untuk diabetes sih, Dok? Kalau misalnya kita lihat pola-pola diet yang banyak beredar di masyarakat ya, maksudnya yang viral mungkin gitu ya, Bisa atau yang bisa. lagi ngetren ya, maka sebenarnya belum bisa direkomendasikan untuk para penyandang diabetes ya. Jadi Mmm, yang masih direkomendasikan dan penelitiannya banyak ditunjang dengan bukti ilmiahnya adalah masih diet gizi seimbang dan diet oke. Mediterranean.
ya. Oke. Nah, kalau kita lihat piramidanya kan ada pengaturan panduan makannya dibikin dalam bentuk piramida. Itu kita Mhm. bisa search ya di Google, diet gizi seimbang dari Kemenkes atau diet Mediterranean. Nah, kalau kita lihat piramidanya, bagian bawah adalah bagian yang lebih banyak dikonsumsi maksudnya. Jadi semakin ke atas, semakin pucuk itu semakin sedikit. Nah, kalau kita lihat bagian bawahnya, itu sama-sama keduanya akan menyarankan untuk makan karbohidrat sebagai makanan pokok adalah yang tinggi serat. Jadi tadi yang udah Oke. kita bahas tadi, nasi berwarna, gandum utuh, jagung, umbi-umbian. Nah, itu pilihannya. Kemudian atasnya adalah tetap ada protein yang cukup, yang rendah lemak. Kemudian yang di atasnya lagi, sebelum protein adalah buah-buahan dulu, buah-buahan dan sayuran. Kemudian baru protein, kemudian baru produk susu, dan yang paling atas harus dibatasi antara minyak tambahan, gula, dan garam tambahan. Nah, jadi ini yang masih direkomendasikan supaya penyandang diabetes tetap mendapatkan seluruh zat gizi yang dibutuhkan untuk kesehatannya. Kalau kita ambil salah satu contoh diet yang ngetren, misalnya diet apakah diet keto gitu ya, maka kita perlu lihat jumlah kadar karbohidrat dan lemaknya. Jangan sampai Hmm. diet keto yang kita adaptasi, yang kita jalani itu ternyata terlalu tinggi lemak jenuhnya. Nah, Hmm. karena gini ceritanya, kenapa gula bisa tinggi di dalam darah? Harusnya gula itu masuk ke dalam sel, ya. Oke. Ibaratnya pembuluh darah itu jalan raya, maka gula itu adalah mobil, maka mobilnya harusnya masuk rumah, masuk garasi. Tapi ini kuncinya rusak, sehingga mobilnya nggak bisa masuk. Itu kira-kira ya, Jessica ya. Nah, si kunci rusak ini, jadi kita bisa menterapi dua hal. Yang pertama, kurangin mobilnya dari makanan tadi ya, dari asupannya. Yang kedua, perbaiki kuncinya. Nah, kunci ini sering disebabkan atau dirusak karena tingginya lemak yang jelek, lemak yang tidak sehat gitu, Hmm. atau tingginya kolesterol di dalam tubuh. Jadi seringnya beriringan tuh penderita diabetes itu, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi juga. Nah, sehingga kalau kolesterolnya turun, maka kuncinya akan lebih baik ya, nggak rusak lagi, sehingga si mobil bisa masuk gitu. Jadi gula yang harusnya gula itu masuknya di dalam sel ya, tapi karena dia muter-muter di dalam aja, itulah yang menyebabkan dia membuat kerusakan gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya diet keto harus dilihat nih, memang betul karbohidratnya sudah rendah, pasti turun gula darahnya. Hmm. Lalu yang perlu diperhatikan adalah lemaknya, jangan sampai lemaknya kebanyakan yang digoreng, gitu ya, atau malah makannya gulai-gulai gitu. Itu malah tetap membahayakan pada penderita diabetes gitu. Kemudian misalnya diet lain nih, diet mayo misalnya, itu malah kurang protein gitu kan, makannya buah-buahan gitu ya. Nah, Hmm. itu malah nggak ada protein, nanti lupa makan proteinnya. Jadi sebenarnya memang yang masih disarankan adalah yang lengkap gitu, menu seimbang. Oke, saya masih penasaran sama yang tadi Dok, diet keto Dok. Tadi kan kalau diet keto Ya, kan tinggi lemak nih, tapi jangan sampai lemaknya jenuh nih. Tadi, ya, kita udah bahas serat, protein, karbohidrat, nah lemaknya nih Dok kurang. Kalau lemak yang ya. baik itu emang apa aja sih Dok contohnya? Oke, lemak itu bisa kita bagi atas lemak jenuh dan lemak tidak jenuh ya. Kalau Oke. lemak jenuh itulah yang harus dihindari ya. Lemak jenuh itu banyaknya seperti di produk hewani ya, seperti butter gitu ya. Kemudian juga atau dari susu juga ada ya. Susu itu juga ada lemak jenuhnya. Kemudian yang lebih berbahaya lagi adalah produk-produk makanan yang di deep fry ya. Misalnya apakah itu gorengan ya, gorengan, kemudian gorengan kayak bakwan gitu ya, atau enggak jajanan pasar deh kayak risoles dan sebagainya, itu kan digoreng. Kemudian juga terlalu banyak makan yang fast food ya, burger, frozen food juga ya, burger, sosis itu semuanya lemak jenuh ya di dalam. Hmm. Nah, jadi
yang itu yang harus kita hindari. Kemudian kita banyaklah konsumsi makanan yang lebih alami ya, yang kita masak sendiri itu nggak apa-apa, lebih bagus. Lagi pula kalaupun misalnya kita mendeep fry, tentunya minyaknya yang minyak baru ya, itu Oke. akan lebih sehat lah, dan kita perlu membatasi jumlah yang kita deep fry. Nah, sedangkan lemak yang sehat adalah lemak tak jenuh. Nah, ini banyak kita dapatkan di ikan laut ya, ikan laut atau seperti sarden, mackerel, tuna, tongkol, itu ada omega 3-nya namanya. Karena yang dikatakan sehat itu adalah makanan yang mengandung omega 3 yang tinggi. Selain ikan laut, dari biji-bijian, ya seperti chia seed, flax seed, pumpkin seed itu ada. Kalau dari kacang tingginya di walnuts ya, walaupun di almond dan mete juga ada, tapi di walnuts lebih banyak. Kemudian kalau dari minyak, itu minyak-minyak sayur seperti canola oil, olive oil, safflower, nah itu bisa dijadikan pengganti minyak kelapa sawit untuk menumis gitu, atau untuk dressing. Nah itu bisa tinggi juga omega 3. Oke, kalau mengganti minyak dengan olive oil atau canola oil itu, termasuk tindakan yang baik juga, Dok, untuk mengurangi lemak jenuh? Iya, iya dong. Jadi dengan tingginya omega 3 dan lemak yang tak jenuh, maka di tubuh kita itu terjadi regulasi atau metabolisme kolesterol yang perubahan, jadi perubahan metabolisme kolesterol. Jadi kolesterol yang yang sehat akan lebih banyak, yaitu yang HDL-nya. Nah, itu bisa dibantu tuh kalau kita udah menambahkan olive oil, safflower, canola gitu, maka HDL-nya bisa meningkat, LDL-nya bisa turun. Jadi baik sekali Oke. kalau kita bisa konsumsi. Oke oke oke. Berarti lemak juga tergolong penting ya, Dok, ya? Jangan sampai nggak makan lemak sama sekali ya, Dok, ya? Oh iya dong, ya karena lemak juga berguna untuk kekuatan sel, untuk pembentukan recovery sel, atau juga untuk pembentukan hormon gitu. Oke. Oke, siap, Dok. Kita udah waktunya untuk masuk ke sesi pertanyaan dari audiens kita nih, Dok. Oke, Ya, kita langsung pilih 3 pertanyaan yang terbaik ya, Dok, yang langsung akan dijawab sama Dokter Yohan nih sekarang. oke. Pertanyaan pertama ada dari, Ibu Ndahdin, Ndahadin. Oke, kita langsung show, Dok. Baik. Oke. Iya, tadi ini nggak kelihatan namanya nih di sini, sayang banget ya. Tadi disebut kol Ya. dan kubis paling direkomendasikan, sedang setahu saya kubis dan asparagus mengandung gas yang kurang bagus untuk lambung. Nah, apakah salah? Saya salah ya, Dok, ya? Itu gimana, Dok? Ya, Bagus nih. terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi ini benar ya. Jadi nggak salah Ibu ya. Jadi ini Ibu ya. Nah, Ibu. jadi kol atau kubis, asparagus memang bisa meningkatkan gas ya, meningkatkan atau merasa bloating kitanya jadi dengan mengkonsumsi itu ya. Jadi tentunya kita perlu untuk mempertimbangkan ya kalau misalnya jadi makanan gizi ilmu gizi itu memang gitu, ada yang benefitnya tetapi kita perlu memikirkan oh ternyata bagi saya itu benefitnya kurang baik karena saya hanya punya gastritis gitu ya. Nah jadi salah satunya caranya adalah dengan menurunkan kekambuhan gastritisnya tadi, misalnya dengan makan teratur, minum obat atau makan buah-buahan yang renyah ini digabung dengan nasi dan lauknya. Nah, itu akan lebih aman untuk lambungnya gitu. Kemudian yang bikin suka kambuh lagi lebih kepada teh dan kopi. Tadi kita udah nyebutin juga teh dan kopi bagus Ibu. Terus ibunya minum terus kan tuh teh dan kopi tapi perutnya sakit nyeri. Nah, tentu saja perlu ada pertimbangan lagi kalau khusus buat ibu mungkin teh dan kopinya nggak usah minumnya dapatkanlah antioksidan di tempat lain, misalnya dari buah dan sayuran gitu. Oke, Ya, baik. Mudah-mudahan terjawab ya nih, Ibu Ndahadin. Oke, baik. Kita benar. ke pertanyaan berikutnya, Dok, ya. Dari Ya. Ibu Raden Ayutini. Untuk DM, apakah boleh minum madu? Iya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Tadi kita nggak bahas ya, Jessica ya. Iya, betul. Madu ketinggalan, Dok. Uh, iya, bagus banget ya udah diingetin nih sama ibunya. Jadi madu gini, kalau dalam Islam itu madu memang ada penyebutannya bahwa
bisa menyembuhkan segala penyakit gitu ya. Tetapi memang perlu, kalau dari teori medis, perlu ada penelitian lebih lanjut yang untuk mengenai soal madu ini gitu. Sampai saat ini madu untuk diabetes belum bisa dijadikan teman gitu, karena madu sendiri kandungan gulanya tinggi ya. Kalau misalnya memang punya kebiasaan mengkonsumsi madu walaupun sudah terkena diabetes, maka perlu dibatasi 1 sendok makan saja sehari. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dicari jenis madu yang aman untuk diabetes sih. Caranya adalah bisa dilihat produk-produk yang ada label gizinya. Banyak sekali produk madu yang tidak ada label gizinya. Kita nggak tahu gulanya berapa, gitu. Ya, apalagi yang namanya diklaim madu hutan. Ya, madunya hitam dok, madunya pahit dok. Sebenarnya kita nggak tahu isinya apa, sudah dicampur apa, walaupun penjualnya bilangnya alami, gitu ya. Kita sama sekali nggak tahu karena dibikinnya dari botol, dijualnya dalam bentuk botol yang polos, kita nggak tahu. Sedangkan madu-madu, produk madu yang ada label gizinya aja, itu kita bisa bandingkan. Ada yang 1 sendok makannya gulanya misalnya 8 gram ya, atau 10 gram, ya 8 gram lah ya, 8 gram seringnya, 7 lah 8 gram. Ada juga yang sampai 30 gram, walaupun sama-sama 1 sendok makan. Ya, jadi jangan sampai ini madu yang bikin gulanya nggak turun-turun Bu, gitu ya. Nah, jadi perlu yang tadi diperhatikan untuk terutama para penyandang diabetes. Banyak banget soalnya pasien-pasien yang datang itu nggak turun-turun gula darahnya, udah pakai obat segala macam dari penyakit dalam, ternyata minum madu yang gulanya tinggi. Gitu. Oke, berarti kalau tidak berkebutuhan khusus untuk mengkonsumsi madu, lebih baik nggak usah konsumsi madu, betul ya dok ya? Iya, terutama pada diabetes sih ya. Mungkin kalau misalnya kita sehat gitu ya, mau menjaga imun dan menjaga stamina, memang bolehlah madu. Tapi kalau sudah diabetes dan gula darahnya nggak terkontrol nih, mendingan madunya di stop dulu kalau dari saya. Oke, baik. Jelas sekali jawaban dari Dok Yohan untuk Ibu Raden Ayutini. Mudah-mudahan clear nih jawabannya. Oke, next ada dari Ibu Diandama. Nah, gula aren itu bolehkah sebagai pengganti gula biasa? Ini saya sering banget juga dapat pertanyaan ini. Dan bahkan keluarga saya sendiri ada yang diabetes, kebetulan mama saya. Itu dia di rumahnya stok gula aren dan setiap mau bikin teh pasti pakai gula aren. Ini kan nggak apa-apa. Aku diabetes tapi aku skip gula yang pasir, aku makan gula aren aja gitu, Dok. Itu sebenarnya boleh nggak sih dijadikan pengganti? Oke ya. Jadi memang gula aren ini kan beda sumber ya dengan gula pasir biasa ya, gitu ya. Tapi memang kalau kalau dibandingkan dengan gula pasir, dia tidak lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya jumlahnya tetap sama, misalnya gula arennya di jumlah yang dipakai cukup banyak, tetap tidak baik untuk diabetes sih ya, gitu ya. Yang pertama. Jadi walaupun glycemic index gula aren itu lebih rendah dibandingkan gula pasir ya, tetapi kita harus perhatikan jumlahnya, gitu. Kira-kira gitu jawabannya. Jadi kalau misalnya catatannya gini deh, kalau misalnya gulanya terkontrol dan mau minum teh pakai gula aren atau apalah yang pakai gula aren, maka dibatasi nih berapa sendok per harinya. Nah, boleh ya. Tapi kalau misalnya nih masih nggak turun nih gula darahnya, maka perlu gulanya diganti dulu sama gula diabetes gitu. Gula diabetes itu walaupun rasanya manis, tapi dia nggak ada kandungan gula apa namanya ya, gula tambahan di dalamnya gitu. Dan kalorinya pun bisa dikatakan 0 kalori. Karena gini, orang diabetes juga seringnya gini, orang obesitas menjadi diabetes, orang diabetes seringnya obesitas gitu. Nah, keduanya ini bermasalah nih, jadi jangan sampai juga si orang diabetes ini stay obes, itu nggak boleh. Jadi orang diabetes harus menurunkan berat badannya kalau berlebih ya. Nah, penurunan 5-10% berat badan
awal saja sudah langsung memperbaiki kadar gula darahnya. Jadi gula darah saya sewaktunya langsung bagus, turun lah ya. Gula darah puasanya juga bagus gitu. Nah, makanya kita perlu untuk memperhatikan jumlah-jumlah dari jumlah tepung, jumlah gula gitu. Gulanya udah diganti gula aren lah, gula jagung, gula apa gitu ya. Tapi jangan lupa jumlahnya. Oke, untuk gula aren nih, masih di gula aren, Dok. Selain jumlah, apakah indeks glikemik itu berpengaruh terhadap formasi si gula, Dok? Kan gula aren ada yang bentuknya itu cube, ada yang bentuknya Ya, bubuk atau pasir, ada juga yang berbentuk sirup. Nah, itu apakah ya. berpengaruh kayak sirup itu indeks glikemiknya lebih tinggi atau lebih rendah gitu, Dok? Oke, ini kalau itu betul. Jadi kalau kita ngomongin, kalau tadi Bu Jessica nanyanya masih kategorinya gula dalam berbagai bentuk, agak sulit ya, karena ketika dia sudah cair dan diserap sama-sama aja gitu ya, kalau masih kita ngomongin gula. Jadi mungkin lebih enaknya kita ngomonginnya karbohidrat, atau lebih ke arah Oh, nasi. Itu nanti akan ngarah ke sana juga. Jadi gini, kalau kita ngomongin glycemic index, kalau misalnya kita ambil kelompok dari nasi, maka nasi merah, nasi coklat lebih baik daripada nasi putih, ya, karena glycemic indexnya lebih rendah daripada nasi putih. Nasi putih lebih baik daripada bubur, karena nasi putih karena bubur akan mulai naik glycemic indexnya lebih tinggi daripada nasi. Kemudian berturut-turut juga, maka bubur lebih baik daripada sumsum, sumsum lebih baik daripada sirup, karena semakin dia cair, semakin tinggi glycemic indexnya. Gitu. Ya, oke. jadi banyak juga nih diabetes sih, aku sekarang makannya udah bubur, Dok. Pikirannya adalah bubur kan banyak airnya, sehingga asumsinya gulanya rendah gitu. Nah, Gizinya berkurang ternyata karena banyak air gitu ya? ternyata malah meningkatkan glycemic index-nya gitu. Malah tidak baik untuk gula darah. Kemudian satu lagi apa namanya? Kalau ya yang semakin cair ya. Jadi kita perlu, kalau yang tadi jawabannya untuk gula memang agak sulit, karena kalaupun gulanya cube, kalau dia dicemplungin kan jadinya kan cair juga tuh, jadi tetap sama kalau glikemik. Oke. Oke. Oke, siap nih. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Mudah-mudahan Ibu Dian Dama, Ibunda Hadin, dan Ibu Raden Ayutini nih jawabannya terjawab. Siap deh, Dok, karena sudah selesai nih semua pertanyaannya sudah terjawab, pertanyaan saya sudah terjawab, pertanyaan yang peserta juga sudah terjawab. Sepertinya untuk live kita hari ini udah selesai, Dok. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih lagi kepada dokter nih, udah bersedia untuk mengisi edukasi di komunitas kita ya, Dok, ya. Mudah-mudahan dokter selalu sehat dan selalu, ready Amin. terus nih untuk menginspirasi, banyak orang terutama, pasien diabetes dan, semua orang lainnya yang perlu edukasi tentang makanan ya, Dok, ya. Karena ini penting banget nih ilmunya nih, makanan adalah sumber kesehatan juga sumber penyakit, betul ya, Dok, ya, kalau kita Ya, salah nih betul betul. untuk, memperlakukan makanan tersebut dan, menghubungkannya dengan tubuh kita gitu loh kurang lebih ya, Dok, ya. Ya, Ada oke. pesan dan Ya, pesan mungkin, Dok, yang mau disampaikan sebelum kita tutup acaranya, Dok? baik, terima kasih banyak atas M-Ganik ya dan komunitasnya di acara live ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan saya pesankan bahwa terutama dari Hari Diabetes Sedunia ini ya, jadi kenapa ada Hari Diabetes Sedunia? Karena kita perlu meningkatkan awareness terhadap atau kewaspadaan terhadap diabetes. Kan nggak ada tuh Hari Kolesterol Sedunia, Hari Asam Urat Sedunia, kan nggak ada ya. Karena memang diabetes ini komplikasinya banyak ya, jadi ada komplikasi ke mata, ke jantung, ke ginjal, segala macam. Jadi kita perlu untuk lebih peduli kepada kesehatan diri sendiri ya, dengan menghindari terkenanya diabetes, dan kalaupun sudah terkena diabetes maka siap langsung mengubah pola hidupnya dengan lebih sehat, baik itu dari pola makan maupun gaya hidup, atau seperti ada aktivitas fisik dan olahraga. Begitu ya Bu Jessica ya. Siap, terima kasih, Dok, luar biasa pesannya. Terima kasih, Dok, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya, Dok, ya. Selamat hari Iya, Minggu, selamat menikmati hari libur, sehat selalu, sampai ketemu lagi. ya, Thank sampai you, Dok, ketemu ya. lagi. Terima kasih Jessica. Thank you.
Oke, terima kasih untuk, Bapak dan Ibu teman Set Organik yang udah hadir, dan udah ngikutin acara ini sampai selesai dari 13 orang nih, luar biasa nih. Pasti, Bapak dan Ibu nih, mudah-mudahan, dibekali dengan cukup tentang edukasi makanan hari ini. Dan terima kasih banyak untuk yang bertanya, tapi kita cuma bisa memilih 3 orang dengan pertanyaan terbaik, yaitu ada dari Ibu Raden Ayutini, ada dari, Ibu Endah Hadin, dan ada dari Ibu Diandama. Nah, 3 orang pemenang ini congratulations, selamat. Kami akan segera DM ya di Facebook untuk meminta alamat lengkap untuk mengirimkan hadiah yang didapatkan. Nah, 1 piece piring gizi eksklusif, 1 piece glukometer, dan 1 piece M-Organic multigrain 150 gram. Baiklah, terima kasih. Sampai ketemu di live berikutnya, dan saya ingin mengucapkan kembali selamat memperingati Hari Diabetes Sedunia. Kiranya Bapak dan Ibu sehat selalu ya. Baiklah, kita tutup sesi live hari ini. Thank you, sehat selalu.